Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Tentunya pemirsa, program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, dalam rangka Hari Jantung Sedunia 2024 mengangkat tema Use Heart for Action. Sedangkan tema nasionalnya adalah Ayo Bergerak untuk Sehatkan Jantungmu. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahasnya bersama Dr. Imran SPPDK KV Finasim dari dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Yes. Oke, baik. Ini dengan muka yang cerah ya. Ini ya dokter ya, tentunya dengan tema kita ini dalam rangka Hari Jantung Sedunia tentunya ya dokter ya. Dan ini adalah Dr. Imran SPPD KV Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Ini panggilannya dengan dokter? Dr. Imran. Dr. Imran ini ya dokter ya. Gimana kabarnya nih dok? Ya, alhamdulillah baik. Baik, ya, tentunya harus baik ya. Dokter kayak kaget kayak gitu ya melihat aku. Oke, baik dokter. Ini dengan tema kita Use Heart for Action ya dokter ya, dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Boleh dijelaskan sedikit dokter apa yang dimaksud dengan Use Heart for Action ini dokter? Ya, jadi tema untuk Hari Jantung Sedunia di tahun ini, tahun 2024 itu mengusung tema Use Heart for Action. Jadi mari kita bergerak tadi seperti apa Mbak Desti ya. Jadi mari kita bergerak dengan hati kita dan jantung kita untuk action ya. Jadi untuk awareness, jadi kita lebih sadar, lebih care seperti itu ya, untuk mempunyai pola hidup sehat, terutama untuk kesehatan jantung seperti itu. Baik, berarti memang untuk Use Heart for Action ini adalah jantung kita tuh kita harus bergerak ya dokter ya, untuk memacu jantung pun agar lebih baik lagi ya dokter ya. Kita harus action ya. Jadi ada tindakan sehingga kita punya usaha untuk membuat jantung kita menjadi sehat. Oke, baik. Jadi memang harus melakukan action, supaya memang jantung kita ini bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi ya dokter ya. Baik dokter. Dan untuk ayo bergerak untuk sehatkan jantungmu. Nah, ini apakah memang sudah dicanangkan dari sejak dulu atau memang karena banyaknya orang yang kurang tentang jantung, tentang bergeraknya agar hidup ini sehat untuk jantung ini sendiri, atau bagaimana ini dokter? Ya, jadi tujuan daripada Use Heart for Action ini yang pertama adalah untuk individual, jadi untuk person, untuk orang per orang, itu kita dihimbau untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi atau mengintrospeksi diri, apakah kita sudah mempunyai pola hidup yang sehat untuk jantung kita. Kemudian target untuk komunitas, pada komunitas ya, itu diharapkan komunitas ini juga bergerak action juga ya, terutama untuk screening seperti itu tentang kesehatan terutama jantung, kemudian mengadakan simposium seperti itu ya, kemudian mengadakan semacam perhimpunan atau perkumpulan ya, perkumpulan untuk mengajak komunitas ini berpola hidup sehat. Dan untuk sekolah-sekolah seperti itu ya, perkantoran ya, organisasi dan yang lain-lain seperti itu, tetap juga kita ajak untuk bersama-sama mempunyai action terhadap jantung ini. Kenapa ini kita selalu kita selalu dengungkan dan kita selalu bergerak untuk jantung ini, karena memang dari sekian penyakit, jantung ini salah satu penyebab kematian nomor 2 terbesar ya, baik di dunia maupun di Indonesia. Nomor satunya itu adalah stroke ya. Baik, berarti memang penyebab kematian nomor 2 di Indonesia ya dokter ya. Nah, kalau untuk diibaratkan memang untuk penyakit jantung ini sendiri ya dokter ya, apakah sudah banyak dokter untuk penderita penyakit jantung ini sendiri? Ya, jadi karena dia salah satu penyumbang kematian nomor 2 terbesar kedua ya di dunia dan Indonesia sendiri, itu penderitanya cukup banyak ya. Jadi karena jantung ini bisa ada namanya jantung bawaan dan penyakit-penyakit jantung yang didapat ya. Jadi banyak sekali
mulai dari bayi sampai dewasa dan orang usia tua ya, itu bisa terkena penyakit jantung ini. Oke. Dan untuk faktornya sendiri dokter yang bisa menyebabkan penderita penyakit jantung ini sendiri, itu faktornya apa saja ini dok? Ya, jadi faktor resiko untuk penyakit jantung ini kita kenal, jadi ada faktor yang sifatnya unmodifiable, jadi kita tidak bisa modified ya. Kemudian juga ada faktor-faktor risiko yang kita bisa modifikasi ya. Yang tidak bisa kita modifikasi itu ya adalah faktor-faktor genetik seperti itu ya, gender seperti itu. Jadi wanita dan laki-laki, kemudian usia seperti itu tidak bisa kita modifikasi ya. Namun faktor-faktor yang sangat bisa kita modifikasi ya, itu kita bagi lagi dua. Itu namanya adanya faktor risiko yang major atau yang kuat atau yang besar ya, dan faktor risiko minor atau yang kecil ya. Faktor risiko mayor ini seperti misalnya kencing manis atau diabetes mellitus ya, hipertensi, kemudian dislipidemia seperti itu ya, rokok, itu faktor-faktor major. Kalau faktor-faktor minor penyebab resiko jantung ini seperti kurangnya olahraga ya, stres yang tinggi ya, pola hidup atau diet tadi ya yang tidak sehat seperti itu ya, kemudian obesitas ya, itu juga termasuk faktor-faktor resiko minor ya. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa faktor yang memang bisa menyebabkan untuk penyakit jantung ini sendiri ya dokter ya, terutama tadi seperti memang kayak obesitas ya dokter, dan memang kurangnya tadi memperhatikan kesehatan sendiri ya dokter ya, untuk adanya diet tadi ya dokter ya, itu juga termasuk juga bisa menyebabkan penyakit jantung ini sendiri ya dok. Nah kalau untuk tadi faktor-faktornya dokter, kalau yang menyebabkan penyakit ini sendiri bisa lebih parah, apalagi di usia sekarang banyak sekali anak-anak ataupun usia-usia muda ya dokter yang terkena penyakit jantung ini sendiri, itu seperti apa dok? Ya, jadi pola hidup ya, jadi pola hidup sekarang yang banyak disoroti adalah pola hidup sedentary ya, kemudian pola hidup yang yang tidak banyak bergerak seperti itu ya, kemudian pola makan yang fast food ya, yang siap saji seperti itu ya, dan dengan IT yang maju juga membuat kita kurang bergerak seperti itu ya. Nah itu semua sebenarnya pola hidup yang kurang sehat ya, terutama untuk kesehatan jantung. Nah dimana pergeseran daripada nilai-nilai dalam arti kata pola hidup ini ya, ini banyak sekali mempengaruhi daripada penyakit jantung ini. Kalau dulu penyakit jantung ini banyak didominasi orang-orang usia tua ya. Ya, untuk sekarang itu usia-usia muda itu sudah lumayan cukup tinggi ya, melonjak ya, karena salah satunya adalah tadi ya, dari adanya perubahan pola hidup ya, dari pola yang misalnya aktif ya menjadi sedentary seperti itu. Kemudian rokok ya, yang notabene yang dia merupakan major risk factor ya untuk penyakit jantung ini ya. Kemudian saat ini juga dengan adanya perkembangan yang tempat-tempat makan yang siap saji seperti itu Mbak ya, ini juga sangat mempengaruhi daripada pola hidup masyarakat kita. Oke, baik. Jadi memang salah satunya adalah dari pola hidup sendiri yang berubah-ubah katakanlah ya dokter ya, karena memang makanan-makanan saat ini yang cepat saji pun memang sudah terlalu banyak. Nah kalau untuk faktor keturunan sendiri ini dokter, apakah ini bisa termasuk juga faktor keturunan dan bisa lebih cepat lagi ini untuk prosesnya sendiri dokter? Ya, jadi ada beberapa penyakit yang merupakan faktor risiko terhadap jantung ini yang bisa merupakan genetik ya, seperti diabetes mellitus ya, kemudian hipertensi ya, itu ada hubungan dengan genetik. Jadi orang-orang yang punya resiko untuk penyakit-penyakit yang bisa diturunkan seperti ini, itu betul-betul harus mawas diri ya. Jadi jangan sampai genetiknya itu muncul ya. Jadi penyakit itu akan muncul kalau ada genetik dan fenotip ya. Jadi fenotip itu lingkungan, sedangkan genetik itu yang memang diturunkan, kita tidak bisa robah ya. Jadi kalau misalnya ada genetik untuk penyakit-penyakit tertentu, maka usahakan fenotip atau pola hidup dan kebiasaannya itu dibuat sesehat mungkin sehingga tidak muncul penyakit ini ya. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk faktornya sendiri itu memang banyak. Nah apabila ini sudah ada faktor genetiknya sendiri ya ini dokter ya, nah untuk
si anak katakanlah untuk lebih waspada lagi terkait tadi untuk pola hidup sehat sendiri ini dokter? Karena kan zaman sekarang memang seperti makanan-makanan yang sudah terlalu banyak cepat saji ini tadi dokter. Nah itu bagaimana itu dokter untuk meminimalisir terkenanya penyakit jantung ini sendiri untuk anak-anak muda ini? Ya, jadi mungkin untuk anak-anak muda ya, dengan munculnya ya banyak tempat-tempat makan yang siap saji ya, yang notabene itu sering yang high kalori ya, jadi high kalori dan high kolesterol atau high fat ya. Jadi sebaiknya kita harus imbangi dengan pola gerak juga Mbak ya, jadi pola olahraga ya yang aktif, jadi olahraganya seimbang dengan pola makannya agar makanan yang kita makan yang high karbo atau high kalori ini dan high fat ini juga akan dipecah ya, dipecah dengan olahraga seperti itu. Jadi harus imbangi. Jadi jangan sampai nanti makanan ini menjadi sumber obesitas ya. Jadi kelebihan kalori ini akan menjadi sumber lemak yang akan menumpuk di tubuh kita, dan ini akan menyebabkan kita obesitas. Obesitas ini yang salah satu ditengarai sebagai salah satu faktor risiko untuk kardiovaskular. Oke, baik. Baik Dokter Intan, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani akan menjalani pemeriksaan awal, strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR diarahkan sesuai dengan zona yang menjalani kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam bantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirulono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, satu seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus.
terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Imran SPPD KKV Finasin dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita Use Heart for Action dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711134666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk tentang jantung ini sendiri banyak ya dokter ya, kalau untuk berbicara gejalanya seperti apa, penyakit seperti apa, dan makanannya pun yang harus dihindari itu seperti apa. Nah, kalau untuk gejala ini sendiri dokter, dari penyakit jantung ini seperti apa dok? Ya, jadi beberapa gejala untuk penyakit jantung ini, misalnya nyeri dada ya. Yang pertama adalah nyeri dada, yang kedua biasanya sesak napas seperti itu ya. Atau napasnya merasa pendek seperti itu. Yang berikutnya adalah berdebar ya, berdebar atau palpitasi ya, itu bisa merupakan gejala daripada jantung. Dan yang lainnya adalah misalnya sinkup atau pingsan ya. Jadi tiba-tiba kita pingsan, itu biasanya bisa gejala daripada jantung. Bahkan kadang-kadang untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya serangan jantung ya atau infak ya, itu serangannya mirip dengan sakit lambung atau emah ya. Jadi orangnya nyeri ulu hati seperti itu, muntah-muntah gitu-gitu, mual ya. Jadi mirip juga seperti sakit lambung ya. Mungkin itu beberapa gejala yang mendominasi daripada penyakit jantung. Oke, jadi memang untuk gejala ini apakah dalam kurun waktu yang sering, atau memang pada saat kita sudah merasakan nyeri dada terus berdebar, yang berdebarnya memang tidak seperti yang berdebar biasa ini dokter ya. Nah, apakah pada saat itu kita sudah harus melakukan pemeriksaan ke dokter, atau memang itu hanya kayak biasa sering terjadi ini dokter? Nah, itu seperti apa dok? Ya, sebaiknya kalau ada gejala seperti itu, apalagi orang tersebut mempunyai faktor resiko ya, mempunyai faktor resiko atau risk factor ya, sebaiknya dia memeriksakan diri. Misalnya orang itu memang ada obesitas, dia perokok, kemudian dia menderita hipertensi atau DM gitu ya, kemudian memang ada genetika juga gitu ya, dan ada muncul keluhan-keluhan tersebut, sebaiknya orang tersebut memeriksakan diri. Oke, berarti kalau apabila sudah mempunyai faktor resiko genetik dan juga seperti perokok tadi ya dokter ya, memang apabila sudah merasakan gejala yang sudah disebutkan tadi, memang harus segera memeriksakan diri ke dokter ya dokter. Baik, ini kita ada pertanyaan dokter dari YouTube kita, dari RY. Ini siapa saja yang punya faktor resiko terkena jantung? Nah, boleh dokter, silakan dokter. Ya, terima kasih Bapak atau Pak RY ya. RY atas pertanyaannya, siapa saja yang punya faktor risiko untuk terkena penyakit jantung.
Ya, jadi orang-orang yang beresiko untuk terkena penyakit jantung adalah orang-orang yang punya risk factor tadi, ya, Mbak ya. Jadi faktor resiko, jadi baik faktor resiko itu major maupun faktor resiko minor ya. Jadi seperti tadi ada kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian dia perokok, ya, obesitas gitu, kemudian dislipidemia atau kolesterol, hiperkolesterolemia ya. Kemudian orang-orang yang pola hidup sedentary, yang tidak banyak bergerak tapi dia banyak over dalam makan seperti itu ya. Dan orang-orang yang punya stres yang tinggi seperti itu, atau yang kepribadian tipe A ya. Jadi orang-orang tersebut yang punya resiko untuk penyakit jantung. Oke, berarti memang untuk yang punya faktor resiko untuk penyakit jantung ini sendiri ini memang ada beberapa ya dokter yang memang harus diwaspadai ya dokter ya. Tadi juga seperti perokok ya dok, dan juga ada obesitas, dan itu memang harus waspada ya dokter ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari YouTube kita juga, ini dari Shana, Ibu Shana ya. Baik, ini dada kiri saya sering sakit seperti ditusuk. Kenapa ya dok? Terima kasih. Nah, ini kenapa ini dokter? Boleh silakan dok. Ya, jadi kalau nyeri dada sebelah kiri itu banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri dada. Tapi di sini saya stressingkan kalau itu karena jantung atau karena nyeri dada kardiak namanya, itu biasanya nyeri dadanya dipicu oleh suatu aktivitas fisik ya, atau dipicu oleh suatu stresor ya. Jadi stres, kita lagi stres, atau misalnya kita lagi aktivitas fisik ya, misalnya bekerja seperti itu atau olahraga ya, maka nyeri ini muncul. Dan nyeri dada kiri atau nyeri dada kardiak ini biasanya akan berkurang kalau kita bawa istirahat ya, atau kita menenangkan diri seperti itu, dia akan berkurang dan dia akan muncul tadi karena aktivitas atau stres ya. Kemudian yang kedua, nyeri dada kardiak itu biasanya nyerinya itu di belakang, nyerinya di tengah ya, di tengah tembus ke belakang ya, atau juga bisa di sebelah kiri. Bentuk nyerinya itu bukan seperti ditusuk jarum, tapi nyerinya lebih ketumpul, jadi seperti ditekan, ditimpa atau dihimpit seperti itu. Jadi kadang-kadang pasien tidak mengeluhkan nyeri, bahkan pasien kadang-kadang bilangnya, dok saya sesak, sulit bernapas, karena dia merasa dadanya tertekan, terhimpit atau tertimpa dari benda berat tadi. Ya, kemudian ada reaper pain-nya, ada penjalanan nyeri untuk jantung ini, biasanya nyerinya ke belikat, ke lengan, bahkan sampai ke leher, seperti itu. Jadi untuk nyeri dada kiri sendiri selain jantung bisa disebabkan oleh otot, ya, bisa disebabkan karena GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, atau kita sebut dengan sakit mah atau lambung ya. Bisa juga menyebabkan nyeri dada kiri, atau memang ada kelainan kulit seperti herpes seperti itu. Kalau ada tumbuh ya herpes di kulit ya, seperti cacar kalau awamnya ya, itu bisa juga menyebabkan nyeri dada. Jadi kalau kita ragu nyeri dadanya disebabkan oleh apa atau kausanya apa, sebaiknya kontrol atau periksa ke dokter. Oke, baik. Berarti memang untuk nyeri dada sebelah kiri ya dokter ya, seperti tertusuk tadi kalau kata Ibu Shana. Berarti memang untuk gejalanya ini sendiri belum bisa dipastikan ya dokter ya, apakah itu memang langsung jantung sepertinya, itu belum ya dokter ya. Berarti memang ada gejala-gejala tersendiri yang memang adanya nyeri dada tadi ya tadi dokter. Baik, ini ada pertanyaan lagi, wah laris ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Fira Mayangsari, bagaimana pengaruh stres terhadap kesehatan jantung ini dokter? Boleh silakan dok. Ya, terima kasih Bu Fira Mayangsari ya. Jadi stres ini mempunyai efek juga buruk ya terhadap jantung. Karena apa? Karena stres ini akan memicu biasanya beberapa hormon meningkat ya pada kondisi kita stres. Kemudian kita menjadi gelisah seperti itu ya, sehingga simpatik, nervous simpatik atau saraf simpatik itu akan meningkat. Dengan meningkatnya saraf simpatik itu salah satu adalah kerja jantung atau heart rate nadi kita juga akan meningkat. Yang meningkatnya nadi ini atau heart rate ini juga akan membuat kerja jantung lebih ekstra ya, dibandingkan kalau kita lebih tenang seperti itu ya, dengan detak jantung yang normal seperti itu ya.
itu lebih baik ya dibandingkan kalau orang-orang dengan stres. Dan beberapa hormon yang akan dipicu muncul atau keluar pada waktu kita stres juga, itu beberapa hormon itu juga punya efek yang buruk juga ya terhadap kesehatan jantung kita. Oke, baik. Pemicu stres ini juga sangat berpengaruh berarti dokter ya untuk penyakit jantung ini sendiri ya dok ya. Apalagi kalau orang tersebut memang sudah ada penyakit dasar jantung, kemudian dia mengalami stres seperti itu ya, detak nadinya meningkat, dan itu bisa memicu suatu serangan ya terhadap jantungnya sendiri. Oke, baik. Jadi memang ada gejala dari stres ini pun bisa memicu ya dokter ya untuk penyakit jantung ini lebih katakanlah lebih intens lagi untuk diwaspadai ya dokter ya. Baik dokter, kalau untuk usia sendiri dokter terkena penyakit jantung ini sendiri itu di usia berapa dok? Ya, sebenarnya kalau usia untuk penyakit jantung ini sebenarnya dia tidak memandang usia ya, tapi memang faktor aging ya, jadi faktor usia itu menandakan bahwa proses yang terjadi itu sudah memakan waktu sekian lama. Kita contohkan saja misalnya penyakit jantung arteriosklerotik ya, jadi adanya stenosis atau sklerotik di pembuluh darah. Jadi ini sebenarnya bisa sudah berlangsung dari usia kita muda. Ya, jadi sejalan dengan waktu, semakin bertambahnya usia, maka sklerotik atau stenosis di pembuluh darah ini makin bertambah. Jadi pada saatnya nanti di usia tertentu ya, biasanya usia yang sudah relatif lebih tua atau geriatri ya, nah itu akan muncul gejala-gejala yang lebih khas, bahkan bisa muncul suatu cardiac event atau serangan ya pada orang tersebut. Jadi hubungan aging atau usia ini itu biasanya untuk proses-proses penyakit yang kronis ya, yang suatu saat nanti pada usia lanjut dia sudah bisa menimbulkan gejala. Namun karena tadi ya saya bilang karena pola hidup dan sedentary lifestyle dan munculnya banyak restoran yang siap saji tadi ya, fast food tadi. Nah ini sekarang justru dengan pola hidup seperti ini, justru usia-usia muda itu lebih banyak ya, lebih banyak terkena ya, lebih banyak terkena dibandingkan sebelum ada banyak maju atau modernisasi yang ada sekarang gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk bukan menyalahkan kebanyakan makanan siap saji, bukan ya dokter ya, tapi memang kitanya yang harus menjaga harus tetap menjaga kesehatan. Kalaupun sudah ada tempat langganan ya, kalau bisa dikurangi ya dokter ya untuk menjaga kesehatannya sendiri. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Bapak Billy. Ini dada saya sering nyeri seperti tertekan. Apakah ada indikasi gangguan jantung atau hanya masalah pada otot maupun postur tubuh saja? Ini boleh dokter, silakan dok. Ya, jadi ini dadanya terasa berat ya, jadi sama tadi seperti pertanyaan Ibu Vira tadi ya, jadi ada keluhan pain ya, painnya itu bisa painnya tajam ya, yang saya bilang tadi seperti tersayat atau tertusuk, bisa juga painnya tadi tumpul ya, jadi tumpul itu seperti pertanyaan Bapak ya, ada jadi kayak tertekan ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau dia ada nyeri pain yang lebih bersifat tumpul ya, ini ada kecurigaan kita untuk ke arah jantung. Namun kita harus cek lagi ya Pak ya, apakah ini betul-betul pain dari jantung ataukah tidak. Karena kita banyak membutuhkan data tambahan ya, seperti saya bilang tadi ya. Jadi nyerinya tuh biasanya polanya tumpul, kemudian di belakang, jadi di belakang sternum ya, atau tulang dada ya, kemudian menjalar ke belikat, kemudian ke leher, bahkan sampai ke lengan ya. Dan nyerinya ini biasanya khasnya dia dicetuskan atau ditimbulkan karena aktivitas fisik ya, apalagi aktivitas yang berat seperti itu, maupun karena stres ya. Jadi kita lagi stres, lagi ansietas ya, jadi kecemasan seperti itu yang bisa menimbulkan daripada pain ini ya. Jadi yang seperti itu sebaiknya Bapak memeriksakan diri ke dokter. Oke, baik. Berarti memang harus lebih aware lagi ya dokter ya, karena untuk
gejala seperti di dada ini kita belum mengetahui apa itu jantung atau bukan, jadi memang untuk memastikannya memang harus memeriksakan ke dokter ya dok. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Muhammad Husin juga memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih, linear, dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion, dan Evox. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Riotondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMA Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMA Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Imran SPPD KKV Finasim dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita Use Heart for Action dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Kita bacakan dulu, ini dari Tabah Banget. Wah, oke. Adakah makanan yang bisa menyehatkan jantung? Benar? Oke, baik.
adakah ini dokter yang bisa menyehatkan jantung makanannya, dokter? Ya, jadi terima kasih Pak Taba ya. Jadi ada beberapa jenis makanan yang itu mempunyai efek positif ya terhadap jantung ya. Jadi makanan-makanan yang kayak serat seperti itu ya, makanan-makanan apa namanya yang kayak antioksidan ya, antioksidan yang tinggi ya, yang banyak mengandung serat antioksidan ya, itu biasanya makanan-makanan yang terdapat pada sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti itu ya, misalnya minyak zaitun ya, kemudian beberapa makanan tertentu itu mengandung oksidan ya, oksidan yang tinggi, antioksidan yang tinggi ya, itu cukup baik atau sangat bagus untuk jantung. Oke, baik. Jadi memang makanan kalau tadi sempat dibahas bersama dokter, ini adalah kalau saat ini kita itu kebanyakan karbo dan ini ya dok, lemak ya dok ya, dibanding protein dan serat. Tapi memang sebenarnya dibutuhkan semuanya, tapi kebanyakan untuk saat ini orang-orang banyak hanya mengkonsumsi karbo dan lemak ya dok. Wih, pinter banget dokter saya. Oke, baik. Jadi memang untuk karbo, lemak, protein dan juga serat itu memang sangat dibutuhkan ya dokter ya. Tapi memang harus dalam bentuk imbang ya. Iya, harus seimbang. Jangan yang imbang dua aja, tadi duanya enggak. Itu kebanyakan seperti itu ya dokter. Baik, ini ada pertanyaan lagi, banyak ya dokter pertanyaan. Baik, ini dari Rekat Bayrara. Apakah malas olahraga bisa jadi memperbesar faktor resiko penyakit jantung? Boleh ini, silahkan dok. Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi tadi yang kita sebut tadi, jadi pola hidup sedentary ya. Pola hidup sedentary itu dia banyak berdiam ya, jadi cuma duduk ya, tidak bergerak ya, tidak banyak bergerak ya, jadi misalnya main gadget ya, kemudian sambil makan seperti itu ya, tidak banyak melakukan aktivitas sampai sekian jam per hari ya, atau pola hidup sedentary itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular ya. Jadi pergerakan atau aktivitas seperti olahraga ya, itu dibutuhkan untuk kesehatan jantung kita, karena aktivitas atau olahraga itu akan yang pertama membakar kalori ya. Jadi tadi ya yang dikatakan bahwa kalau kita makan makanan yang kayak karbo dan lemak ya, itu harus kita bakar kalau ada kelebihan di dalam tubuh kita ya. Sedangkan kalau protein itu tidak ada kelebihan di dalam tubuh kita. Kalau dia berlebih akan dikeluarkan oleh tubuh kita misalnya lewat urin ya, seperti itu. Dan serat juga sama, tidak menyebabkan kelebihan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita tidak banyak bergerak, maka ini akan menumpuk ya, menumpuk dalam tubuh. Salah satunya akan banyak menyebabkan terjadinya obesitas atau kegemukan ya, karena tadi nggak dibakar ya Mbak ya. Mungkin itu yang mengapa pola hidup sedentary atau jarang olahraga itu salah satu faktor resiko untuk penyakit jantung. Oke, baik. Berarti memang harus ada pergerakan ya dokter ya, tubuh ini supaya memang lebih menyehatkan lagi ya dok ya. Dan kalaupun memang malas olahraga, ini kebanyakan banyak yang susah untuk bergerak untuk menuju ke tempat olahraganya ya dokter biasanya. Tapi di rumah kan bisa melakukan atau jalan mengelilingi rumah atau taman ya dokter ya, itu pun bisa dilakukan. Baik dokter, kalau untuk penyakit jantung ini sendiri dokter, untuk mencegahnya sendiri, selain memang tadi kita harus olahraga, makan makanan yang sehat dan banyak yang seperti protein dan serat tadi, itu seperti apa dokter yang harus kita lakukan? Ya, mungkin kita mencegah agar semua faktor resiko itu tidak ada pada kita. Ya, jadi faktor resiko itu akan muncul. Yang pertama, rata-rata penyakit itu akan muncul salah satunya karena pola hidup ya. Jadi misalnya tuh obesitas akan terjadi kencing manis atau diabetes mellitus. Itu biasanya pola hidupnya orangnya banyak makan ya, seperti kayak karbo, senangnya yang manis, yang gulanya tinggi seperti itu ya. Jadi itu pola hidup, sehingga pada suatu saat ketika nanti dia akan terkena diabetes mellitus. Orang hipertensi juga seperti itu ya. Jadi pola hidupnya misalnya dia pola diet makannya itu yang tinggi daripada natrium atau garam ya, senang yang asin seperti itu, jarang bergerak ya. Kemudian tubuhnya menjadi obes atau gemuk, sehingga lama-lama dia akan menjadi hipertensi. Nah, jadi semua lifestyle atau gaya hidup dan pola hidup yang sehat itu
suka atau tidak suka kita harus terapkan untuk menghindari kita mendapatkan faktor risiko yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, baik. Berarti memang harus menghindari faktor risiko itu memang harus ada usaha sendiri ya, dokter ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Putri. Apakah resiko perokok pasif lebih besar terkena penyakit jantung dan bagaimana bedanya dengan perokok aktif? Oke, baik. Boleh silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Putri ya atas pertanyaannya. Jadi perokok pasif itu bahasanya adalah kita menghisap rokok, merisap asap rokok dari orang perokok, ya. Secara teori atau sudah diteliti oleh para ahli, ternyata asap rokok itu ya yang banyak mengandung zat-zat berbahaya itu kalau dia sudah sempat kita hisap, kemudian kita keluarkan lagi. Jadi sudah terjadi metabolisme di dalam, sempat kita hisap, misalnya sempat masuk saluran napas, kemudian kita keluarkan lagi, itu zat yang berbahayanya itu lebih banyak dibandingkan asap yang memang berasal dari rokok itu sendiri. Jadi pada orang-orang yang misalnya banyak menghisap asap-asap rokok dari perokok, dari orang perokok, dalam arti kata sudah dihisap, kemudian biasanya kan dikeluarkan lagi itu. Nah itu lebih berbahaya. Ya, jadi bedanya dengan perokok yang aktif ya, perokok aktif ini bisa dua-dua ya, dia jadi menghisap asap rokoknya secara langsung, kemudian dia keluarkan dan dia hisap lagi gitu. Jadi bahasanya mungkin double ya. Tapi kalau kita yang tidak perokok mungkin paling tidak kita cuma menghisap dari asap yang dia keluarkan. Dan itu pun kumulatif ya. Jadi berapa banyak, berapa sering gitu ya. Kita mendapatkan exposure daripada asap rokok tersebut. Kalau memang kita perokok pasif tapi misalnya tidak sering, mungkin itu akan beda dengan yang hari-hari kita berada di lingkungan orang perokok misalnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang kalau untuk perokok aktif dan perokok pasif ini sendiri sama-sama berbahaya ya intinya ya dok ya. Yang pasif menghirup asap rokok dari si perokok aktif ya dokter. Jadi memang untuk bagi yang perokok mohon untuk dikurangi kalau bisa ditinggalkan ya dokter ya. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 07 11 364 666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa. Wah, ini agak segmen terakhir ini dokter ya, agak sedikit kaget saya. Baik dokter, ini karena di segmen terakhir ini adalah Use Heart for Action ya dokter ya, dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Dan untuk berbicara jantung sendiri dokter, kalau untuk sedikit lah dokter, untuk proses pengobatannya sendiri untuk jantung ini seperti apa dok? Ya, jadi proses pengobatan jantung ini ya bisa tergantung jenis penyakit jantungnya itu sendiri ya. Jadi mulai dari pengobatannya cukup dengan obat-obatan ya, atau pengobatan dengan pharmacological ya, seperti itu. Kemudian pengobatannya bisa dengan intervensi ya, intervensi dengan tindakan-tindakan intervensi perkutan namanya, tapi tidak operasi ya. Bahkan sampai tindakan yang paling berat itu dia melakukan tindakan operasi dan pemasangan alat-alat untuk membantu daripada fungsi jantungnya. Bahkan yang kalau sudah tidak bisa semua itu, jalan terakhir adalah sampai ke transplantasi jantung. Oke, baik. Jadi memang kalaupun ini untuk tingkatan pengobatan, tingkat pengobatannya sendiri ini apakah tergantung dari tingkat keparahannya dokter untuk penyakit jantung ini? Ya, bisa.
Jadi untuk yang sudah berat ya mungkin banyak pengobatan ataupun ada tindakan ya yang menyertai daripada penyakitnya ya, dibandingkan mungkin yang masih ringan yang masih kita bisa obati lewat pengobatan yang farmakologikal saja dan pengobatan yang non farmakologik ya. Tapi untuk yang berat mungkin kita harus memberikan pengobatan secara intervensi maupun secara pembedahan. Oke, baik. Berarti memang untuk pengobatan sendiri berarti memang tergantung dari tingkat katakanlah stadium ya, dokter ya. Kalau untuk tergantung dari jenis penyakit jantungnya apa. Oke, berarti memang tergantung dari jenis penyakit jantungnya sendiri untuk pengobatannya sendiri. Kalau untuk tingkat kesembuhannya sendiri, dokter, itu bagaimana, dok? Ya, untuk tingkat kesembuhannya sendiri sama. Jadi kalau misalnya lebih dini biasanya prognostik atau tingkat kesembuhannya relatif sangat besar ya, cukup tinggi sekali ya, dibandingkan kalau misalnya pasien-pasien ini datang sudah di stadium lanjut ya, yang prognosiknya biasanya jauh lebih buruk ya. Jadi deteksi dini daripada penyakit jantung dan faktor risiko ini penting sekali sehingga pasien-pasien atau orang-orang yang punya penyakit ini tidak terlambat datangnya. Oke, baik dokter. Sedikit dokter boleh disampaikan bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya penyakit jantung ini sendiri ya dokter ya, dan kemudian sedikit pesan-pesan dari dokter untuk pemirsa Jendela di rumah, boleh silakan dok. Ya, mungkin dengan Hari Jantung Sedunia ya, dengan tema Use Heart for Action ya, jadi mari kita bersama-sama mulai dari kita sendiri ya, diri kita sendiri ya, untuk mengintrospeksi ya, apakah kita sudah menerapkan pola-pola hidup sehat terutama untuk jantung kita ya. Ya, jadi pola hidup atau lifestyle ya, apakah kita sudah baik ataukah kita masih banyak pola hidup yang menyebabkan jantung kita menjadi tidak sehat. Kemudian mari juga kita mengajak yang lain ya untuk menerapkan pola-pola hidup sehat ini sehingga ya kita bisa mempreventif ya penyakit jantung ini ya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bahwa mulai dari kita memilih makanan, kemudian kita olahraga, kemudian kita menghindari stres dan menjauhi semua hal-hal yang akan menyebabkan pengaruh buruk pada jantung ya, misalnya tadi rokok ya, kemudian diet yang tinggi daripada garam, alkohol seperti itu ya, dan makanan-makanan bukan fast foodnya tadi mbak ya, yang penting makanan-makanan kalau kita makanan fast food maksud saya di sini adalah makanan-makanan fast food yang tinggi kalori ya, tinggi karbo dan lemak, kemudian makanan-makanan yang punya banyak bahan-bahan kimia seperti pengawet ya, kemudian penyedap rasa dan pewarna ya, seperti itu, makanan-makanan fast food seperti itu yang sebisa mungkin kita harus hindari. Oke, baik. Berarti memang harus tetap menjaga hidup sehat dan rajin olahraga intinya ya, dokter ya. Baik dokter, terima kasih Dokter Imran SPPD KKV Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler ini dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih banyak dokter. Dan pemirsa, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Jangan lupa pastikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desi Mariski pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
lagi bersama saya Ilona Cecilia dalam acara Sehat